Halo gan, salam Iwa Buncit. Sore ini admin mendapati habis pulang kerja. Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwabuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwabuncit.com. Ini si buncitnya 3 ekor ini semuanya lihat ciri-cirinya itu, dimana di ketiak atau di kepaknya itu, di dayungnya itu, di bagian bawah juga terkena memar darah yang kentara banget. Apalagi untuk Ryukin yang putih ini, itu dia memar darahnya. Dan untuk yang Ryukin sana juga sama. Si rancu buffalo ini juga kena. Jadi 3 ekor ikan ini terkena memar di dayung, di ketiak dayungnya itu, di bagian bawah badan, dan juga di bagian bagian kayak pin bagian bawahnya itu. Tadi admin coba amati apa yang sedang menjangkit, penyakit apa yang sedang menjangkit di 3 buncit ini. Nah, setelah mencoba amati secara seksama, sepertinya 3 ekor ikan ini terkena fin rot. Heran juga sebenarnya masih terkena fin rot, padahal air yang ada di dalam akuarium ini terbilang bersih, rajin diganti. Ya, khusus untuk ikan ini admin rajin ganti banget. Namun masih saja terkena fin rot. Ciri-cirinya bisa dilihat, itu ekor ada yang roges dan ini harus segera dikarantina. Jadi buat kamu yang ketemu masalah seperti ini, lihat ada darah seperti darah di bagian kepaknya, di bagian badannya, dan mari kita lakukan karantina secepatnya. Oke, di sini sudah admin siapkan air bersih, air PDAM, air galon juga boleh. Dan juga ini dia obat Tetrasan B. Obat ini bisa kamu beli di apotik, ya apotik buat manusia. Dan ini dosisnya 500 mg, jadi hati-hati, pakai aja sedikit obat Tetrasan B ini. Dan ini dia bentuk obatnya berupa kapsul. Jangan kamu cemplungin langsung, tapi kamu buka kapsulnya. Nah, di dalamnya itu akan ada serbuk kuning seperti ini. Itu dia serbuk kuning. Nah, ini dia serbuknya warna kuning. Kamu kasih sedikit saja, biasanya admin setakeran ini, setakeran yang kecilnya ini kan yang panjang, ini yang kecil, yang pendek. Nah, biasanya admin yang pendek ini, pakai takeran yang pendek ini. Nah, segini kira-kira. Kalau sudah, tinggal kamu taburkan. Ingat, ini obat keras dan bukan diperuntukkan untuk ikan, tapi bisa untuk ikan. Maka dari itu kamu harus hati-hati banget untuk dosisnya. Si admin menggunakan wadah toples. Nanti airnya ini akan berubah jadi warna agak kekuningan. Tinggal kamu aduk saja seperti ini. Kalau sudah, silakan kamu pindahkan ikan buncitnya ke dalam larutan Tetrasan B. Kalau nggak ada Tetrasan B, kamu bisa ganti dengan tetrasiklin. Jadi mana aja yang ada Tetrasan B atau tetrasiklin. Nah, untuk lebih jelasnya, ini dia luka berdarah yang ada di badan si buncit. Nah, itu dia. Nah, merah seperti ini. Lihat, seperti darah yang keluar. Nah, darah seperti ini. Ngeri banget. Di kepak, di badan, di anusnya itu. Kita pindahkan. Ini juga si buncit Ryukin sama. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya karena badannya ini warnanya orange gold, tapi sama saja. Lihat di kepaknya juga, bahkan ini kayak ada putih-putihnya. Nah, itu dia merah darah. Kita pindahkan lagi. Dan yang terakhir si buncit buffalo, rancu buffalo. Ini sama saja. Itu ketiaknya lihat merah. Bahkan bagian ekornya ini ada yang roges. Nah, itu dia ada roges-roges, ada putih-putihnya, ini dia.
Nah, itu dia kelihatan. Kepaknya juga sama, di bagian ketiak kepaknya itu dayungnya. Kita juga pindahkan ke tempat karantina. Nah, ikannya sudah admin karantina, tinggal tunggu aja 2 atau 3 hari ke depan sembari kamu ganti airnya. Kalau airnya nanti kayak berbusa, gelembungnya susah pecah, kamu ganti. Atau per 6 jam kamu ganti, sesering mungkin kamu ganti air ini. Tapi ingat, air endapan bukan air yang baru. Atau kalau kamu nggak mau repot, bisa gunakan air galon. Pantau terus perkembangannya karena penyakit fin rot, busuk insang atau busuk ekor ini sangat-sangat berbahaya, menular. Ini aja sudah admin beri perlakuan khusus, masih saja kena penyakit seperti ini. Ini dia kondisinya dari si buncit setelah direndam semalaman dengan air campuran tetrasan B. Ya cukup menolong memang, dimana bercak darahnya itu sudah sedikit berkurang. Walau memang masih ada, itu dia di kepaknya itu, di dayungnya. Tapi sudah berkurang dari yang semalam. Semalam itu parah banget. Nah, ini juga termasuk ini. Sudah agak berkurang, walau di bagian sini masih ada, itu dia bercak darah. Bagian bawah juga sebenarnya masih ada, tapi nggak banyak ya. Ini si buncit memang rada-rada. Nah, ini dia kepaknya masih ada walaupun nggak banyak. Jadi untuk 1 malam sudah cukup bagus perkembangannya. Dan ini admin coba ganti air di pagi hari. Sudah masuk siang ini, jadi mungkin lebih dari 12 jam. Dan itu dia airnya, admin belum tambah dengan tetrasan B. Dan ini air masih ada tetrasan B nya. Semoga aja 2-3 hari atau mungkin lebih dari itu, si buncit ini sudah bisa sembuh. Ini adalah kondisi hari ketiga, di mana admin akan melakukan penggantian air lagi. Dan itu dia, admin sudah sediakan air yang baru beserta obatnya. Kita cek satu persatu, mulai dari si buncit buffalo, rancu buffalo. Oke. Nah, sudah nggak ada lagi penyakit fin rot ataupun memar-memar seperti darah yang keluar, baik dari kepaknya, bagian dayung ini, ketiak dayungnya ini sudah nggak ada. Nah, sudah bersih. Tapi tetap kita rendam lagi. Karena kenapa? Karena kita nggak tahu di dalam badannya ini apakah masih ada virus fin rotnya atau bakteri atau sejenisnya, itulah penyakit fin rotnya itu. Sedangkan untuk si Ryukin putih ini nampaknya masih ada sedikit noda darah, sedikit sekali tipis di bagian dorsal bawah. Sedangkan untuk sini yang orange ini, Ryukin orange, guys, lincah banget ikannya. Ini menandakan ikan sehat, walau memang sebenarnya masih ada penyakitnya. Nah, di bagian ini itu masih ada merah-merahnya, tipis memang, masih ada bercak darah. Dan kita akan lanjutkan proses karantina, ganti air, tambahkan obat lagi, dan kita cek setiap harinya sampai benar-benar penyakit fin rot yang mengakibatkan memar darah ini, yang ngeri banget lihatnya, bisa sembuh total. Setelah 5 hari menjalani masa karantina, inilah dia kondisi terbaru dari trio buncit ini. Itu Ryukin putihnya. Nah, bisa kamu lihat di situ bercak darah seperti di hari pertama yang parah banget itu sudah menghilang sama sekali. Di bagian ketiak di kepaknya itu atau di dayungnya itu sudah nggak ada lagi bercak darah. Di bagian bawah perut juga sudah bersih. Di bagian ekor juga sudah nggak ada lagi tanda-tanda kayak roges-roges seperti itu, sudah habis. Untuk si buffalo ini juga sama, sudah bersih, sudah lincah, sudah mau makan. Walau memang dia kayak baru belajar lagi untuk makan, tapi sejauh ini lahap, nggak ada masalah untuk si trio buncit ini. Nah, jadi buat kamu yang menemukan kondisi buncitnya kayak berdarah, kayak apa ya, kayak memar, kayak parah banget seperti pecah pembuluh darahnya di bagian badannya itu kentara banget, bukan hanya di ekor tapi di badannya, baik itu di dayung, di insang, di perut bawah,
di ekor, segera lakukan karantina dan beri obat seperti yang sudah admin tunjukkan tadi. Karena memang untuk fin rot sendiri umumnya biasanya itu cuman menyerang bagian ekor dan insang, kayak roges-roges api seperti itu. Namun untuk kondisi kali ini agak beda banget. Bahkan bisa dibilang baru pertama kali admin menemukan kondisi di mana kayak ikannya itu berdarah, badannya itu. Kalau orang tuh mirip-mirip mungkin gejala dari atau efek dari muntah darah, mungkin seperti itulah kali ya. Dan itu mengkhawatirkan banget, daripada sudah parah jadi admin langsung buru-buru. Dan kebetulan sekali memang ya mungkin rezeki dia mau masih hidup kali ya, jadi admin bisa lihat dengan cepat dan langsung dikarantina. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbunci.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.